Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanghyang Heulaut, daya tarik, harga tiket, jam buka, dan rute. Sanghyang Heulaut adalah objek wisata berupa danau purba. Sanghyang Heulaut terletak di Kampung Cipanas, Raja Mandala Kulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Berbeda dengan danau pada umumnya yang dikelilingi tanah lapang, Sanghyang Heulaut dikelilingi oleh batuan. Daya tarik Sanghyang Heulaut merupakan danau purba yang dikelilingi batuan. Air danau jernih dengan batuan besar di sekitarnya menjadikan lokasi ini terlihat istimewa. Di tempat ini, wisatawan bisa berenang bahkan meloncat dari batuan sekitar. Hal inilah dilakukan oleh beberapa wisatawan yang berkunjung di objek wisata ini. Yang perlu diingat, Sanghyang Heulaut memiliki kedalaman kurang lebih 3 meter, sehingga wisatawan yang ingin berenang atau meloncat dari batu dipastikan dapat berenang. Konon, Sanghyang Heulaut merupakan salah satu gunung purba, yaitu Gunung Sunda. Maka, danau ini disebut Danau Purba karena terbentuk akibat letusan gunung purba. Selain bermain air di danau, wisatawan juga dapat selfie di kawasan ini. Danau dan batuan di sekitarnya menjadi spot foto yang indah, apalagi di pagi dan sore hari. Sanghyang Heulaut merupakan tempat wisata yang belum banyak diketahui orang, sehingga wisatawan yang datang ke tempat ini dapat menikmati suasana lebih tenang. Untuk mencapai tempat ini, wisatawan perlu trekking selama kurang lebih 1,5 jam. Untuk itu, ada baiknya wisatawan menggunakan sepatu karena jalur tanjakannya licin. Untuk jam buka Sanghyang Heulaut. Sanghyang Heulaut mulai buka pada pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk harga tiket Sanghyang Heulaut. Harga tiket masuk Sanghyang Heulaut cukup terjangkau, yaitu sebesar Rp10.000 per orang. Dengan harga tiket tersebut, wisatawan sudah dapat menikmati wisata alam yang luar biasa indahnya. Rute menuju Sanghyang Heulaut. Jarak Sanghyang Heulaut dari kota Bandung kurang lebih 49,8 km dengan waktu tempuh 1 jam 42 menit. Untuk mencapai Sanghyang Heulaut, wisatawan dari kota Bandung dapat mengarahkan kendaraan ke Jalan Tol Pasteur ke Tol Padalunyi lanjut Jalan PLT Saguling nanti sampai Sanghyang Heulaut. Anda bisa menggunakan jalur Raja Mandala atau jalur Terminal Cijenuk. Dari parkiran menuju Sanghyang Heulaut. Setelah menempuh jarak sekitar 33 km dari Bandung, kita akan sampai pada sebuah lahan parkir yang disediakan oleh pengelola tempat wisata. Dari tempat parkir tersebut, kita masih harus melanjutkan perjalanan sejauh 3 km, menyusuri PLT Saguling, di Maps tulisannya Cisameng, tapi ada yang nulis Saguling juga, hingga melewati kebun pisang milik warga. Jarak 3 km tersebut menghabiskan waktu tempuh kira-kira 30 menit hingga 1 jam perjalanan. Loh, kok lama? Nyatanya, medan yang harus dilewati juga memengaruhi jarak tempuh. Jalanan berbatu dan naik turun menjadi salah satu tantangan yang harus dilalui oleh pengunjung. Belum lagi harus melewati beberapa jembatan kayu yang sudah berlumut dan sangat licin. Meskipun jarak dan medannya cukup menantang, kalian tidak perlu khawatir akan tersasar. Pengelola menyediakan tur guide yang akan memandu berjalan menuju Sanghyang Heulaut dengan biaya sekitar 100.000. Tapi, jika kalian adalah seorang petualang, menyusuri jalan tanpa pemandu menjadi pilihan yang bagus. Trekking melewati kebun pisang, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, setelah melewati PLT Cisameng, pengunjung harus melewati jalan setapak melewati kebun pisang milik warga. Kata kunci lainnya, lewati kebun pisang yang ada jalur motornya. Jalan yang harus dilewati oleh pengunjung pun bukan tanpa arah sama sekali. Di beberapa tempat ada penunjuk arah menuju Sanghyang Heulaut. Bukan hanya penunjuk arah, bahkan pengunjung bisa bertanya pada warga petani yang juga melintasi jalan tersebut. Di beberapa meter awal, perjalanan akan terasa sangat melelahkan karena jalan yang dilalui minim pepohonan tinggi. Minimnya pepohonan tersebut menyebabkan sinar matahari terasa langsung menyakiti kulit. Disuguhkan pemandangan Sanghyang Puk dan sungai kecil. Hal menarik lainnya dari perjalanan menuju Sanghyang Heulaut adalah mata dimanjakan oleh pemandangan yang luar biasa. Selain melewati kebun pisang, pengunjung akan melewati Sanghyang Puk yang bisa menjadi checkpoint pertama perjalanan. Sekitar 15 menit perjalanan dari Sanghyang Puk, akan melewati beberapa sungai kecil yang airnya cukup segar untuk membasuh wajah. Dari sini apakah perjalanan masih jauh?
Tentu saja. Sungai kecil ini bisa dikatakan setengah perjalanan menuju Sang Hyang Heulaut. Sisi lain perjalanan menuju Sang Hyang Heulaut. Ujian buat calon pasangan. Alasannya karena perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan bisa membuka sifat asli manusia. Apakah si calon ini orang yang mudah menyerah, banyak mengeluh, atau banyak diamnya? Sambil jalan, juga bisa sambil saling bercerita, loh. Siapa tahu setelah perjalanan ini, semakin yakin untuk maju atau mundur Tapi, kalau belum nikah jangan pergi berduaan, ya. Nggak boleh. Coba ajak bapaknya biar lebih seru marah adu kekuatan antara yang muda dan yang tua. Selain ujian buat pasangan, perjalanan menuju Sang Hyang Heulaut juga ajang adu kekuatan antara yang muda dan tua, loh. Di perjalanan kemarin, penulis menemani ayah yang usianya 60. Yang mengesankan, justru di perjalanan itu, beliaulah yang sangat semangat menyusuri kebun pisang dan sungai-sungainya, hingga beberapa kali mendahului sekelompok pemuda yang juga berjalan ke arah yang sama. Sepanjang perjalanan, kami juga bertemu beberapa remaja dan juga keluarga yang berjalan bersama anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa Sang Hyang Heulaut bukan hanya wisata untuk orang dewasa, tapi juga wisata untuk segala usia. Ingin ke Sang Hyang Heulaut? Siapkan ini. Berhubung Sang Hyang Heulaut adalah sebuah danau, rugi rasanya kalau hanya mampir dan tidak berenang di sana. Siapa tahu, setelah berenang langsung jadi spek bidadari. Untuk itu, jangan lupa lakukan persiapan ini, membawa pakaian khusus untuk renang, kantong plastik, pakaian ganti, sandal yang nyaman, makanan dan minuman yang cukup. Begitu sampai di Sang Hyang Heulaut, akan disuguhkan tempat main air yang memanjakan mata. Mulai dari air terjun kecil hingga danau yang bisa dipakai berenang di bagian atas. Salah satu hal serunya, ternyata banyak pengunjung yang mencoba lompat dari salah satu batu yang cukup tinggi ke danaunya. Tidak bisa berenang? Tenang saja. Sang Hyang Heulaut juga menyediakan penyewaan pelampung, loh kalau ditanya lebih baik pergi waktu musim hujan atau musim kemarau. Nampaknya sungai dan danaunya akan terlihat lebih bagus kalau sedang musim hujan. Sebagaimana musim kemarau pada umumnya, debit air yang ada di Sang Hyang Heulaut pun tidak terlalu banyak. Tapi, cukup menariklah untuk short escape dari rutinitas pekerjaan yang memenuhi kepala. Sekilas tentang Sang Hyang Heulaut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.